rencana mengumpulkan raja-raja berikutnya bagaimana ya? Ya, ini tarik-menarik ini. Ada beberapa daerah di Blitar siap. Alasannya Blitar itu raja-raja di Majapahit dulu selalu dilantik di Candi Palah, Candi Penataran Blitar. Alasannya seperti itu. Lalu setiap penggemblengan kader-kader calon Hanggabaya itu digembleng di Penataran, namanya Penataran, ditatar. Terus Mojokerto juga minta. Mojokerto minta, alasannya Mojokerto itu adalah peninggalan terakhir zaman era Majapahit dan patut untuk berada di Mojokerto. Tetapi maaf ini saya terus terang aja, kemarin saya mendapat telepon dari rekan saya dari Jogja karena koordinator ini dipindah. Saya kembalikan ke Jogja, maklum saya sudah umur, sudah mendekati 80, sudah tidak selincah dulu lagi. Saya berikan kepada Dr. Sriono dari Jogja sana. Nah, Dr. Sriono kelihatannya, Mas tadi malam laporan, kok saya tertarik dengan ide sampean untuk membesarkan Bali kembali. Dan Bali siap menerima kehadiran raja-raja seluruh Indonesia. Tidak usah disumbang apa-apa, 0%. Berbagai fasilitas semua ditanggung oleh Bali. Eyang pernah dinobatkan sebagai koordinator raja di Nusantara. Barangkali bisa diceritakan ya? Iya. Jadi ini memang saya sebenarnya sudah lama berpikir tentang tata pemerintahan di negeri ini. Karena sekolah saya di politik, sekolah saya di fisiologi, sekolah saya di ekonomi. Jadi saya paham betul tentang perjalanan kenegaraan di negeri ini. Karena pada waktu itu saya gelisah bahwa sistem di negeri ini tidak akan menjanjikan kemakmuran terhadap rakyat. Makanya saya tetap sebagai warga negara Indonesia yang tidak mau untuk hiruk pikuk macam-macam, turun di jalan secara demonstratif dan rusak-rusakan, tidak mau. Bagaimanapun ini negeri saya dan saya harus menjaga. Oleh karena itu sebagai kekuatan alternatif saya merenung jauh ke belakang bahwa di negeri ini, di Indonesia ini ratusan tahun yang lalu itu sudah merdeka. Karena apa? Karena kemerdekaan itu di bawah pimpinan seorang maharaja yang membawai kerajaan-kerajaan kecil atau besar. Nah, dari sinilah keadilan, dari sinilah kejujuran, dari sinilah ketulusan itu berjalan dengan baik. Dan ini pernah 341 tahun dilakukan oleh Majapahit. Kemudian tentang pelantikan tadi, Eyang, koordinator raja-raja tadi. Ya, pelantikannya, jadi pada waktu itu izin itu tidak keluar. Waktu itu masih kekuasaan Orde Baru ya. Saya seneng kalau izin tidak keluar, saya tabrak aja. Akhirnya raja-raja kami himbau untuk ngumpul di Pintu Lawang, di petilasan Yang Prabu Hayam Wuruk. Di sana terus pawai di jalan-jalan, karena waktu itu saya dibantu oleh salah seorang perusahaan asuransi, sponsori lah ya. Itu akhirnya di desa-desa itu waktu itu saya kasih uang 1 juta tiap desa yang kelihatan raja-raja. Untuk apa? Untuk masang janur kuning ya, daun kelapa yang kuning itu dilengkungkan di pintu mereka masing-masing sambil nyirami jalan-jalan itu. Wakilnya pawai rame banget pada waktu itu, rame banget. Terus karena saya itu koordinator dan saya tanggung jawab, masa menerima raja pakai kaos kotang atau kada bagus ya. Pakaian saya raja itu masih ada, puluknya Sultan Agungan ada di situ. Itu saya taruh di kuburan. Taruh kuburan, belakangnya Pendopo Agung. Begitu raja-raja sudah hampir dekat, sudah sampai ke Segaran, saya ganti pakaian raja. Pakaian raja Sultan Agungan gitu. Terus saya dikawal dari Sunda satu, dari Jawa Tengah satu. Yang awal adalah tidak tahu kayak jawara gitu, sama ibu-ibu pengawal saya itu. Nah dari situlah saya menerima kedatangan mereka,
Terima kasih atas simpatiknya terhadap ibu kota Majapahit di daerah Trowulan ini. Semoga cita-cita leluhur kita era Majapahit masih terus bergulir sampai kapanpun itu ya. Akhirnya dari situ kita duduk-duduk di Pendopo Agung, lalu disitulah saya dinobatkan sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Praba itu kewibawaan, raja itu kedudukan, Jawa itu karakter, bukan pulau ya. Karakter artinya seorang raja yang tahu persis dengan budaya dan karakter Jawa gitu. Iya. Kemudian rencana mengumpulkan raja-raja berikutnya bagaimana ya? Ya, ini tarik menarik ini, ada beberapa daerah di Blitar siap. Alasannya Blitar itu raja-raja di Majapahit dulu selalu dilantik di Candi Palah, Candi Penataran Blitar. Alasannya seperti itu. Lalu setiap penggemblengan kader-kader calon Hanggabaya itu digembleng di Penataran, namanya Penataran, ditatar. Nah itu terus, tapi dari Blitar ya maklum ya, kota kecil, dan itu pemerintah daerahnya, kalau masyarakatnya sangat mengharapkan, tapi kan mau punya hajat besar itu kan pemerintah daerah harus ikut juga lah ya, tapi kasihan juga kelihatannya itu masih bingung cari sponsor sana kemari gitulah, apalagi akhir-akhir ini kena corona ini. Terus Mojokerto juga minta, Mojokerto minta, alasannya Mojokerto itu adalah peninggalan terakhir zaman era Majapahit dan patut untuk berada di Mojokerto. Tetapi maaf ini saya terus terang aja, kemarin saya mendapat telepon dari rekan saya dari Jogja, karena koordinator ini dipindah. Saya kembalikan ke Jogja, maklum saya sudah umur, sudah mendekati 80, sudah tidak selincah dulu lagi. Saya berikan kepada Dr. Sriono dari Jogja sana. Nah, Dr. Sriono kelihatannya, Mas tadi malam laporan, kok saya tertarik dengan ide sampean untuk membesarkan Bali kembali. Dan Bali siap menerima kehadiran raja-raja seluruh Indonesia, tidak usah disumbang apa-apa, 0%. Semua ditanggung oleh Bali. Semua siap mereka ya? Semua siap ditanggung oleh Bali. Waduh, saya senang karena apa? Karena Bali itu memang harus kita hidupkan kembali.